Kisah Samiri membuat patung anak sapi yang dijadikan sesembahan bagi Bani Israel. Diceritakan dalam surat Al-A'raf. Pada saat itu belum genap 40 hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Samiri melakukan penyimpangan dengan melakukan patung anak sapi dari emas yang dapat berbicara. Parahnya lagi, patung ini dijadikan Tuhan dan sesembahan bagi Bani Israel. Samiri adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang membangkang. Ibnu Abbas mengatakan Samiri adalah seorang penduduk Banjarma dan berasal dari kaum penyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam di hadapan Bani Israel, tetapi hatinya mengikuti kepercayaan nenek moyangnya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan bagi Musa bin Zufal. Kisah Samiri membuat patung sapi sesembahannya diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 148. Allah berfirman, yang artinya sebagai berikut, dan kaum Musa. Setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melengkuh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 148. Bani Israel telah menyembah patung anak sapi selama kepergian Nabi Musa ke Bukit Sinai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Patung anak sapi itu dibuat oleh Samiri atas anjuran pemuka Bani Israel, padahal ia manusia yang taat dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Menurut tafsir Kementerian Agama, nama Samiri disebutkan dalam firman Allah yang artinya Allah berfirman, "Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Quran Surat At-Toha ayat 85 disebutkan bahwa patung anak sapi dari emas itu berasal dari emas perhiasan wanita-wanita Mesir yang dipinjamkan oleh wanita-wanita Bani Israel saat mereka meninggalkan Mesir. Emas perhiasan itu dilebur dan dibentuk oleh Samiri menjadi patung anak sapi. Menurut At-Tabari, emas-emas itu dipinjam dari gelang emas, tanda pembudakan Bani Israel oleh penduduk asli Mesir. Keinginan Bani Israel menyembah patung anak sapi sebagai Tuhan selain Allah ini adalah pengaruh dari kebiasaan mereka di Mesir dahulu. Sebetulnya nenek moyang mereka adalah orang-orang ahli tauhid karena mereka adalah keturunan Nabi Yakub. Akan tetapi setelah bergaul dengan orang-orang Mesir, gejala-gejala wasaniyah atau menyembah selain Allah itu menular kepada mereka. Patung anak sapi yang disembah sebagai Tuhan oleh Bani Israel itu berupa patung anak sapi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga jika ditiupkan angin ke dalamnya, ia akan dapat bersuara. Suara dari patung anak sapi tersebut keluar adalah karena masuknya angin ke dalam rongga mulut dan keluar dari lubang yang lainnya, sehingga menimbulkan suara, dan hal ini dapat dibuat dengan memasukkan alat semacam pipa yang dapat berbunyi dalam rongga patung anak sapi tersebut. Jika pipa itu terhembus angin, maka berbunyilah patung anak sapi seperti bunyi anak sapi yang sebenarnya. Karena hal tersebut dipandang aneh oleh para Bani Israel, maka dengan mudah
timbul kepercayaan pada diri mereka bahwa patung anak sapi itu berhak untuk disembah layaknya seorang Tuhan. Akibat perbuatan ini, Allah mencela perbuatan Bani Israel yang lemah iman tersebut. Mereka tidak dapat membedakan antara Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya dan makhluk Tuhan yang hanya dapat bersuara. Bani Israel berbuat demikian itu bukanlah berdasar sesuatu dalil yang kuat. Mereka berbuat demikian hanyalah karena pengaruh kebiasaan nenek moyang mereka yang ada di Mesir dahulu, yang ternyata juga menyembah anak sapi, padahal mereka telah diturunkan bukti-bukti yang nyata seperti membelah laut, tongkat menjadi ular, dan sebagainya. Karena mereka tidak mau memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berakibat buruk pada diri mereka sendiri. Demikianlah kisah Samiri yang menyesatkan Bani Israel. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca surat Al-Fatihah agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu dalam jalan yang benar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih buat kalian semua. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita, termasuk cerita santri Nabi Musa yang ternyata dalamnya adalah seorang penyembah berhala. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baiknya. Terima kasih buat kalian semua. Tentunya jika suka dengan konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Di sini selaku pembuat konten video ini pamit untuk undur diri.